Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifian Bima Kahardika, NIM 192121057 dari kelas AKI 5B. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester UAS saya mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan sedikit membahas, nggak panjang lebar karena video singkat. Maaf sebelumnya kalau video ini kurang kreatif, ya seadanya. Semoga dapat memenuhi tugas dan mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Amin. Sebelumnya 5 hari yang lalu, kalau 4 hari yang lalu itu terjadi sebuah kasus pelecehan seksual terhadap santri-santri tahfidz di pondok pesantren. Kalau dalam suatu wawancara itu dikatakan bahwa itu bukan pesantren tapi rumah tahfidz. Tetapi berita banyak dan merdeka.com juga melansir bahwa itu sebuah pesantren di Cibiru, Bandung, yang ada seorang guru di sana, inisial HW, berusia 36 tahun, memperkosa beberapa santrinya. Ada 12 santrinya, dilansir di merdeka.com. Bahkan dari 7 santri itu sudah menjadi korbannya dan memiliki anak dan sudah melahirkan, bahkan seperti itu. Ini salah satu kasus yang masih hangat lah, isu-isu yang masih hangat baru-baru ini, yang akan saya bedah melalui perspektif Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Jadi sebenarnya HAM itu kan, hak asasi manusia itu kan lahir atau diciptakan, diberikan dari Tuhan ya. Hak asasi manusia itu hakikatnya itu melekat di dalam tubuh manusia dan itu mutlak yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing, hak untuk hidup, hak untuk nyaman dalam jalani hidupnya, hak untuk memiliki keyakinan. Itu HAM secara garis besar atau secara luas, universal. Karena di dalam Undang-Undang HAM juga di pasal 1 itu ayat 3 itu dijelaskan tentang diskriminasi. Setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung gitu didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama dan lain sebagainya. Jadi adanya pelecehan, diskriminasi seperti itu. Jadi Undang-Undang HAM melihat kasus kemarin itu bahwa itu sudah mengambil hak asasi dari si santri. Karena apa? Karena ini opiniku, karena subjektif sifatnya, jadi tidak harus dibenarkan. Sebenarnya yang dilakukan oleh si ustadz tadi, saya tidak mau menyebutnya ustadz, orang itu pelaku, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Si pelaku itu melakukan hal itu karena ia merasa bahwa dirinya itu punya kuasa, punya relasi kuasa. Relasi kuasa itu lahir dari sebuah perikatan tadi. Kalau di dalam undang-undang perdata, ini kan ada hubungan dengan perikatannya. Perikatan dalam segi bahasa itu, istilah bahasa itu adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak atau lebih. Ya, pokoknya ada hubungan antara satu dan dua, A dan B, yang mana salah satu pihak itu memiliki kewajiban dan berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi ada perikatan antara si ustadz tadi, pelaku tadi, dengan orang tua santrinya, wali santri. Punya tuntutan untuk apa? Mengajarkan banyak hal, punya perikatan. Akhirnya merasa bahwa si pelaku punya relasi kuasa yang harus dihormati. Sebagai santri kan kita harus menghormati guru kan. Jadi si pelaku berpikir bahwa saya itu punya kuasa. Maka dari situ beberapa kali saya berdiskusi dengan teman saya tentang
psikologi si pelaku. Jadi begini, psikologi si pelaku itu ini asumsi-asumsi belaka, cuman menurutku rada relevan gitu. Nafsu dan suka itu lebih dulu suka dan nafsu. Nah, si pelaku merasa bahwa adanya kuasa itu membuat rasa suka itu masuk lebih dalam hingga menjadi nafsu. Dan nafsu itu tidak bisa terkontrol dengan kecerdasan emosionalnya. Kayak gitu, di dalam ilmu psikologi ada tuh. Kemarin sempat dibahas di diskusi dengan teman-teman bahwa manusia itu punya kecerdasan emosional. Contohnya seperti ini. Ketika manusia itu ada orang lagi lewat tengah jalan, ketemu anjing di jalan. Pas ketemu anjing di jalan, wah pengen dikejar tuh masih anjing. Akhirnya lari karena rasa takut, karena perasaan takut. Akhirnya si manusia itu lari lebih cepat dari biasanya. Sama seperti pelecehan seksual, sama seperti pelaku pelecehan seksual. Jadi rasa ingin itu, rasa ditambah rasa relasi kuasa tadi, dia mampu mengalahkan kecerdasan emosionalnya. Jadi hawa nafsunya itu lebih dikedepankan. Seperti itu. Jadi kecerdasan emosional disingkirkan. Kayak seperti orang marah itu kalau udah emosi itu nggak mikir siapa yang di depan, yang penting terpenuhi hasrat dalam marahnya, kan gitu. Dan sama seperti pelecehan seksual. Jadi kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya di Indonesia itu undang-undang HAM itu sudah pokok baku, itu sudah lumayan ya, menurutku dari beberapa diskusi kemarin itu sudah cukup relevan lah, tinggal penerapannya kepada masyarakat. Akhirnya kan seperti ini, seorang mahasiswa punya tugas tanggung jawab moral terhadap masyarakat, bahwa kita harus menyadarkan, entah dari diaspora apapun itu, dari aspek manapun, dari aspek sosial, ekonomi, agama, budaya, adat istiadat apapun itu, kita sama-sama sebagai mahasiswa punya tanggung jawab moral untuk menyadarkan bahwa hak asasi manusia itu adalah sebuah hal yang telah Tuhan berikan dan mutlak dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman atau mohon maaf Bapak dosen yang mendengarkan video ini dan menonton video ini kurang bagus dalam menyampaikan atau kurang baik dalam pembahasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.